Kemudian maka dikatakan di sini fahadha min haqiqatil Islam. Inilah di antara bentuk hakikat keislaman seseorang. Inilah hakikat Islam itu sendiri. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Karena kehidupan kita ini pasti tidak selamanya enak. Bahkan kehidupan silih berganti. Hari ini enak, besok kita terasa tidak enak. Hari ini senang, besok kita susah dan gelisah. Namun orang yang selalu menyadarkan diri, Allahumma laka aslamtu, apapun keadaannya dia tetap serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan beramal, kesungguhan berusaha, dia serah kepada Allah taala. Maka hadirin yang saya muliakan, Nabi SAW dalam hidupnya sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita merenungkan tadabbur kalimat Alhamdulillah, kita akan menangis dengan Alhamdulillah. Akan menangis dengan Alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tidak mampu kita hitung. Maka bisa kita bayangkan bagaimana ada orang yang tidak pernah salat, berapa kali dia ucapkan Alhamdulillah. Dan kita yang sudah salat pun jangan merasa sudah banyak Alhamdulillah. Selama ini hari-hari hujan, bahkan sebagai tempat saudara kita Allah uji mereka dengan banjir. Apakah kita mengatakan Alhamdulillah dalam segala keadaan? Kalau melihat pada sunnah Nabi SAW, dalam kondisi musibah tidak enak pun ada Alhamdulillah. Kondisi tidak nyaman pun Alhamdulillah ala kulli hal. Segalanya Alhamdulillah. Maka kita perhatikan pada anak-anak kita dan siapapun yang pernah belajar bahasa Arab, dalam buku-buku Arab itu belajar bahasa Arab itu selalu ketika at-ta'aruf, bab perkenalan di awal bab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa haluk, bi khairin walhamdulillah. Selalu ada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita orang Muslim tanya apa kabar? Alhamdulillah. Wah bang, Alhamdulillah. Ya kan? Tapi punya orang tua kadang lalau ataupun tidak tersentuh dengan nilai-nilai agama, pemahaman-pemahaman agama. Puha bang, apa harga orang-orang? Kenapa? Dia enggak pernah tersentuh dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Puha bang, kumah boleh dah orang. Ronya untung luar biasa. Enggak lagu. Pilihnya nak lagu ke Mekah ni contoh. Iban, wugi bang iban. Ana boleh dah. Kenapa dah? La haula wala quwwata. A'udzu billahi min dzalik. Alhamdulillah. Membiasakan Alhamdulillah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa in kana qad dala 'amruh. Ya, maka hal ini kita perhatikan, walaupun kondisi keadaan kita hidup yang kadang tidak menyenangkan, dari masa ke masa, dari satu tahun ke tahun berikutnya, tahun ke tahun berikutnya, dari hari ke hari berikutnya, Allah uji. Ya, memang kelihatannya tidak mengenakan. Namun orang yang memahami hakikat kehidupan, dia akan serahkan segala urusannya kepada Allah dan terima takdir yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya adalah fal maqsudu anna al-insan, bahwasanya ketika seorang muslim wajib atasnya untuk berserah diri segala hal dan menerima takdir yang telah Allah tentukan itu dan rida dengan bagian yang Allah berikan untuknya. Karena tidak ada siapapun yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bersabar dan menerima itu, dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan pahala dan Allah tingkatkan derajatnya. Allahumma laka aslamtu. Ini satu-satu ya, tambah-tambah kalimat yang mengatapai. Yang saya penjelasan Allahumma laka aslamtu.
Kalimat berikutnya adalah wa bika amantu. Ya Allah, kepadamu aku telah beriman. Kepadamu aku beriman. Aman. Aku beriman dengan zatnya, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala Maha Esa. Allah tabaraka wa ta'ala Maha yang menciptakan, dialah birububiyatihi wa uluhiyatihi. Allah lah yang berhak disembah. Aku beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu. Bukan hanya beriman, ya Allah nak, Allah nak. Bagaimana implementasi Allah itu ada? Apakah kita berdoa kepada Allah? Apakah segala kebutuhan hajat kita sampaikan kepada Allah? Ada sekadar Allah ada masalah pergi ke selain Allah dalam hal praktek-praktek menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini penyimpangan daripada ucapan kalimat wa bika amantu. Fallahu tabaraka wa ta'ala huwal ma'bud. Allah tabaraka wa ta'ala dialah Allah yang berhak disembah, hanya dia yang disembah. Tidak ada yang lain disembah kecuali hanya Allah azza wa jalla. Dialah Allah Rabb yang mengatur segala urusan keadaan alam ini. Allah yang mengatur segalanya. Kita dalam setiap salat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah dan seterusnya. Ya. Allah mengatur segalanya. Makanya ketika tsunami, banyak orang berkomentar karena ilmunya hanya dunia, ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya. Fokus kepada sebab ini menurut kajian ilmu ini. Nah, kita bukan menolak itu, tapi ingin mengatakan ini terjadi pergesekan dan sebagainya. Maka ahli tauhid bertanya sebaliknya, siapa yang menggesekkan itu? Kenapa kamu fokus berdebat ini karena ini karena ini karena ada konspirasi ini dan itu? Lupa kamu siapa yang mengatur alam ini? Ya. Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Maka sudah sepantasnya kita yang selalu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam surah kita, surah Al-Fatihah. Kita enggak kaji banyak-banyak tafsir, minimal surah Al-Fatihah kita belajar tafsir dan tadabburnya, itu Masya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lah yang disifati dengan sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan pada Allah azza wa jalla. Maka kita selalu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal bentuk penyimpangan, baik itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya dan lain sebagainya. Kemudian kalimat berikutnya adalah pertama Allah malaka aslamtu, kemudian wa bika amantu. Yang ketiga wa alaika tawakkaltu. Ini kaitan dengan bab kita. Dan hanya kepadamu ya Allah aku bertawakal. Hanya kepadamu ya Allah aku bersandar. Hana ba lain kecuali hanya kepada Dron ya Allah Ta'ala dan bertawakal. Ya. Pertama disebutkan apa? Aslamtu, al-Islam. Serah diri kepada Allah. Wa bika amantu. Bayangkan redaksinya, luar biasa uslubnya. Kedua, al-iman. Yang ketiga, apabila seseorang sudah hatinya, anggota tubuhnya, lisannya itu semua lillahi azza wa jalla, dan imannya yang luar biasa, maka tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segala urusannya pasti diserahkan hanya kepada Allah.
Maka aslamtu al-Islam, amantu al-iman, tawakkal berikutnya. Tawakkal. Maka di awal bab kita sampaikan apa? Berbicara yakin dan tawakal ini merupakan buah di sebelumnya. Ini merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Ya, iman yang paling tinggi. Hadirin saya muliakan, berikutnya adalah kalimat kata yang 4, wa ilaika anabtu. Kepadamu ya Allah aku kembali. Mana ar-ruju' ila Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Yang perlu kita perjelas. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Maknanya apa? Ar-ruju' ila Allah azza wa jalla bit-ta'ah. Dengan ketaatan. Dengan mentaatinya. Dengan melakukan segala hal untuk yang sifat mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Kembali di perbuatan dosa. Dosa-dosa kita tinggalkan, kembali kepada Allah azza wa jalla. Itu makna kembali. Itu mentaati, taqarrub. Itu makna wa ilaika anabtu. Aku kembali kepadamu ya Allah. Dosa ditinggalkan, melakukan amal ketaatan. Itu artinya kembali kepada Allah. Bukan ketika sudah meninggal, kagum kepada Allah. Ya itu ya betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi makna anabtu di sini adalah makna ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebelum kembali kepada Allah dalam makna mati, kembalilah kepada Allah di dunia dalam makna ketaatan. Biar kembali ketika telah mati itu nyaman. Maka dikatakan wa ilaika anabtu bermakna ar-ruju' ila Allah bit-ta'ah wa taqarrub ilaih. Dan meninggalkan segala sesuatu dosa dengan bertaubat kepadanya. Ya. Al-asyan dan sebagainya. Termasuk kembali kepada Allah adalah mengevaluasi diri di segala kekurangan-kekurangan. Ada ibadah, mungkin hari ini gitu-gitu saja. Kita sempurnakan. Lebih baik. Makin istiqamah seseorang, makin istighfar dia kepada Allah. Maka dalam Al-Quran apa kata Allah? Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya. Itu perintah kepada orang beriman. Sebagaimana kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Kembali kepada Allah. Ada kekurangan dalam ibadah kita. Maka kita sentiasa beristighfar. Perhatikan setiap kita salat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astagfirullah. Salat. Maka para ulama mengatakan minimal sekali buru-buru kamu. Buru-buru habis salat astagfirullah. Pergi. Sisa zikir lain bagaimana Ustaz? Sisa zikir lain. Boleh enggak sambil jalan? Boleh. Para ulama menyebutkan dalam kajian tafsir yang pernah saya pelajari ayat fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Maka seorang andaikan dia bangun dari salatnya melanjutkan zikir sambil jalan, boleh. Tak perut begitu, tak perut. Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah. Ja'a ikut dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian puji baca Allahu la ilaha illa, boleh. Boleh. Itu termasuk makna al-inabah, ya. Segala kekurangan yang ada pada diri kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaikinya. Jangan dipertahankan, ya. Kalau misalnya dalam bacaan salat kita dulu Al-Fatihah gitu, sekarang juga begitu, jangan diperbaiki, mungkin ada salah, ada kurang tepat, ya. Bacaan salat juga demikian. Kita lihat beberapa variasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ucapkan dalam hadis beliau, sampai kita ucapkan. Kemudian berikutnya adalah wabika khasamtu.
Wa bika khasamtu. Di sini seseorang menampilkan dan menampakkan segala argumentasi, hujjah dan burhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan hujjah, keterangan yang jelas yang Allah wahyukan kepada para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman-pemahaman agama ini kepada umat-umat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka perlu kita lihat, kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Maka berhujjah, berargumentasi, menghadapi musuh, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan Allah bersama kita. Wa bika khasamtu. Maka dikatakan di sini wa kadzalikal insan. Hendaknya dia hinama yakhasim innama takun li ajlillah. Li ajlillah. Bukan karena pribadi, bukan karena sentimen pribadi, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah gara-gara pribadinya. Maka Rasulullah itu nampak marah itu ketika urusan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mengatakan disebut dalam hadis itu, nampak kalau Rasulullah marah itu nampak di wajah beliau. Karena memang sahabat orang jarang-jarang. Orang imannya orang jarang. Nampak dia, ketahui dia, ini Rasulullah marah. Maka dikatakan al-labibu bil isyarat yafhamu. Jadi orang cerdas itu dengan tanda kode aja udah ngerti dia. Orang jarang. Ini hanya jarang. Dia kaya tabi'an jahiliyah. Allah yang tentang. Perdana dia kena. Tapi orang mukmin tidak. Karena dia cara pintar. Hatinya bagus. Ulul albab. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mendung, ya, ketika melihat mendengar suara tur halilintar dan sebagainya, beliau takut. Gerhana, beliau takut. Para sahabat ikut takut. Angkanya orang carang. Gelih hati. Ya. Hadirin saya muliakan, maka diingatkan kepada kita di sini, ini mencakup termasuk pembahasan ketika melawan musuh dalam peperangan. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah tabaraka wa taala idza nasara 'abdahu fa innahu la yatamakkan ahad min al-khalq ay yaqharahu aw ay yastadillahu. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menolong seorang hambanya, maka tidak ada seorang hamba pun yang mampu, tidak ada makhluk pun yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengalahkan hamba yang telah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya, maka kita selalu ingat fal khusumah innama yusta'anu billahi Azza wa Jalla. Ketika menghadapi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, itu jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala yang mengaturnya adalah Allah Azza wa Jalla. Saya ingin mengatakan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ada orang kadang mengatakannya ketika musibah. Sebenarnya perkataan itu lebih tepat dikatakan ketika kita melakukan sebuah amal ketaatan, sebuah pekerjaan. Katakanlah la haula wa la quwata illa billah. Contoh. Hayya 'ala shalah. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'ala al-falah. Ulama menulis dalam pembahasan kalimat la haula wa la quwata illa billah.
Hadis yang berbicara tentang kanzun min kunuzil jannah. Ini di antara perbendaharaan syurga. Di antaranya adalah fadilahnya. Ini akan memberikan kita kekuatan. Andaikan kita sedang bekerja, kita merasakan lelah, capek, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah. Allah. Maka jemaah semuliakan, kalimat berikutnya yang insya-Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, belum habis, yaitu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul ladzi la tamut wal jinn wal insu yamutun. Itu kalimat terakhirnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan ke depan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, adapun jin dan manusia, mereka akan mati. Maka jangan pernah minta tolong kepada jin dan bergantung hati kepada jin dan manusia itu. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala kehidupan, termasuk mengatur kehidupan manusia yang akan mati ini. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.